Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam, Ibu Rafilita. Bagaimana kabarnya nih, Bu Rahma? Kabarnya hari ini agak serak-serak nih, Bu, suaranya. Kurang Iya, fit, Bu. memang kelihatan sih Bu Rahma ya. Mungkin cuaca ya, cuaca ini jadi membuat kita agak apa ya, kurang fit gitu ya badan kita ya Bu Rahma ya. Iya, benar, Gitu. Bu. Gimana nih ceritanya Bu Rahma? Ada apa? Iya, saya sedang ada kekesalan juga, Bu, ya. Kegundahan gitu lebih tepatnya. Saya ini mungkin sedikit sharing nih, Bu. Saya kayaknya perlu bantuan Ibu mau sharing. Jadi saya ini kayak kesulitan gitu Bu dalam manajemen waktunya gitu. Oke, Bu Rahma ya. Berarti kita ini ingin berbincang-bincang ya Bu Rahma ya cerita. Nah, Iya Bu. sebelumnya nih Bu ya, sebelum kita cerita nih kira-kira tujuan dari cerita kita nih mau ke arah mana nih Bu Rahma? Iya, tujuannya itu Bu, saya tuh ingin, apa ya, gimana ya, berbagi dari Ibu dengan Ibu, apa misal saya itu kesulitannya itu kan jadwal kegiatan kita ini semakin ke akhir tahun ini kan semakin padat gitu ya Bu ya. Banyaknya kegiatan ujian kan di akhir semester ini, lalu ada juga kita kegiatan dengan kita mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini dengan beberapa banyak tugas, dengan due date yang sudah ditentukan, ditambah lagi dengan tugas pokok kita sebagai guru, ada juga tugas tambahan kita sebagai yang lainnya dengan dari sekolah, ditambah lagi dengan kegiatan kita yang di rumah gitu bersama keluarga. Nah, mungkin saya ingin kita berbagi Bu sama Ibu, gimana sih Bu caranya, cara ya, bagaimana cara untuk manajemen waktu yang baik, yang efektif gitu. Oh, berarti kegiatan kita akhir bulan ini memang benar ya Bu ya, memang lagi padat-padatnya, apa sih namanya, belum lagi sebagai wali kelas tadi ya Bu Rahma ya, apalagi sekarang Iya, lagi mengikuti pendidikan guru penggerak juga, kemudian lagi ya ditambah juga kita sebagai perempuan juga di rumah ya dituntut untuk pekerjaan di rumah juga ya sedikit banyak kita yang mengerjakan juga kan ya Bu Rahma ya. iya. Jadi pekerjaan Bu Rahma tuh jadi menumpuk gitu ya Bu Rahma ya. Benar, banyak Bu, saya tuh kesulitan dalam bagi waktunya antara pekerjaan di rumah, pekerjaan sekolah. Kadang pekerjaan sekolah pun bawa-bawa sampai ke rumah gitu Bu. Jadi waktu Hmm. istirahat itu pun benar-benar kurang, dengan keluarga kurang. Jadinya tuh itulah jadinya sekarang Bu, itulah kesehatannya juga menurun. Itu ya, itu dampak dari apa namanya, kurang memanajemen waktu, Bu, ya. Jadi banyak PR-PR yang harusnya dikerjain di sekolah akhirnya dibawa ke rumah gitu ya, Bu Rahma ya. Iya benar sekali Gitu. Bu. Berarti kita hari ini berbincang-bincang tujuannya agar supaya mungkin Bu Rahma agar dapat memanage waktu supaya tidak punya apa PR-PR yang mungkin harus dikerjakan di rumah mungkin gitu ya Bu Rahma ya. Iya benar sekali Bu. Oke, kira-kira nih Bu Rahma ya kalau mau diukur nih kegiatan Bu Rahma yang padat itu sepadat apa sih Bu antara level 1 sampai 10 kira-kira level berapa kepadatan Bu Rahma itu? Kalau diskalakan Bu ya, mungkin dalam kategori level 9 mungkin Bu. Berarti sangat padat ya Bu Rahma ya. Sangat padat Bu, karena Oh, bahkan kadang Bu ya, weekend aja kami kan kebetulan sekolahnya full day ya Bu, jadi hari Jumat sekolah sampai Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu libur. Harusnya Sabtu Minggu itu istirahat atau bersama keluarga, quality time bersama keluarga, tapi sering ada kegiatan tambahan juga Bu, Sabtu Minggu itu. Terus kegiatan kadang pulang dari sekolah itu bukannya kita ngerjain tugas rumah, kadang kan harus juga dicampur dengan nyambil-nyambil dengan kegiatan sekolah gitu Bu. Jadi kadang kan sampai pukul 10 ke atas itu baru bisa istirahat. iya ya. Berarti Bu Rahma itu maksudnya tuh dari pagi sudah berangkat pagi sekali ya Bu Rahma ya? Iya Bu, bagi jam 6 kurang 10 itu sudah pergi dari rumah. Kadang juga jam nyampe rumah tuh jam 5 sore gitu Bu.
belum lagi ditambah tugas yang PR-PR tadi kan, Iya, otomatis benar. kita belum mengerjakan tugas di rumah sudah PR tadi sudah menunggu karena belum kita kerjakan gitu ya Bu Rahma ya. Iya benar Bu, kadang tugas LMS, terus buat kita kan sering Bu, buat video ataupun buat tugas-tugas dari Canva, aksi nyata seluruhnya itu harus dinyambinya kegiatannya malam gitu Bu, karena kita pagi sampai sorenya kadang kegiatan sekolah gitu. Benar itu. Berarti dari pagi Bu Rahma sudah padat tuh dari jam 6. Sebenarnya sebelum jam 6 sudah bangun kan Bu ya karena jam 6 sudah berangkat. Otomatis subuh itu sudah harus menyiapkan mungkin Iya, kalau baby harus menyiapkan bekal, kemudian dia harus prepare banget itu, kemudian ke sekolah jam 6.10 itu berangkat sekolah. Sore sampai jam 5 tadi kan Bu Rahma ya iya, pulangnya, kemudian lagi belum di rumah sudah sampai rumah, tugas rumah sudah menunggu, tetapi kita masih ada PR. Bu Rahma juga ada PR, masih ada PR yang belum terselesaikan pekerjaan di sekolah, kemudian harus dikerjakan di rumah. Sehingga mengakibatkan Bu Rahma tidurnya mungkin malam terus ya Bu Rahma ya. iya benar sekali Bu. Jadi itulah yang membuat mungkin badan tadi kan ngedrop ibaratnya kan, jadi nggak fit. Apalagi di akhir tahun ini semakin menumpuk lagi tugasnya. Jadi itulah down jadinya Bu Rahma ya. Iya benar sekali Bu. Kira-kira nih Bu Rahma, kalau level Ibu tadi kan 9 ya paling padat. Ibu pengennya di level berapa sih sebenarnya Bu Rahma? Saya kalau kepengen ya Bu ya, levelnya di tengah-tengah aja gitu. Level 5 sampai 6. Jadi seimbang gitu Bu, kegiatan di rumah, kegiatan sekolah juga waktu istirahatnya juga cukup gitu. Berarti level yang Ibu inginkan itu jangan sampai kegiatan salah satu kegiatan apa di rumah atau di sekolah terbengkalai gitu ya Bu Rahma ya. Iya, benar Bu, harus imbang gitu maksudnya. Seimbang ya Bu Rahma ya. Kira-kira nih Bu Rahma, harapan Ibu nih ke depannya mau gimana? Terhadap nih kegiatan Ibu yang menumpuk itu kan Ibu mau levelnya 5. Jadi harapan Ibu gimana? Harapan saya bisa gitu Bu, bisa mengatur waktu dengan baik, mengerjakan tugas-tugas itu sesuai dengan deadline-nya. Jadi tidak menunda-nunda pekerjaan. Seluruh tugas yang diamanahkan dengan saya itu bisa saya selesaikan dengan baik gitu maksudnya Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan dalam mencapai level 5 sampai 6 itu Bu? Yang saya akan lakukan ya Bu ya, dengan mengobrol dengan Ibu ini kayaknya saya menemukan nih Bu caranya. Jadi mungkin yang akan saya laksanakan itu adalah saya membuat skala prioritas mungkin ya Bu ya. Jadi saya akan membuat catatan kecil di mana saya akan membagi kegiatan yang prioritas itu yang diutamakan dan kegiatan prioritas itu mungkin nanti bisa ditunda tapi menyelesaikan dulu kegiatan prioritas seperti itu Bu. Oke. Berarti Ibu Rahma mungkin membuat catatan kecil gitu ya Bu Rahma ya. Iya, Sebagai untuk catatan, oh yang ini yang penting, oh yang ini yang harus urgent, harus dikerjakan sekarang. Kemudian iya, lagi, oh kalau yang ini yang bisa maksudnya itu sunnah bisa ya Bu iya. bimbing ibaratnya kan kayak gitu. Oke Bu, kira-kira nih Bu dari rencana-rencana yang Ibu lakukan nih, yang Ibu harapkan tadi ya, yang mana yang akan Ibu kerjakan terlebih dahulu? Yang akan saya lakukan terlebih dahulu itu mungkin ya Bu ya, yang pertama itu tugas dari kita, dari calon guru penggerak ini ya Bu, tugas-tugasnya dari koneksi, terus demonstrasi, aksi nyata itu harus saya dulukan ngerjakannya. Lalu saya juga ada tugas-tugas tambahan itu kebetulan sebagai panitia PKKKS yang akan dilaksanakan besok. Jadi saya akan mendahulukan kegiatan itu juga, itu menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk besok. Seperti itu Bu. Oke, mungkin rencananya itu harus dilaksanakan yang CGP dulu ya Bu ya. Ya. Oke, sekarang nih Bu, kira-kira
Apa apa sih yang membuat Ibu itu kan sudah berkomitmen ya, sudah membuat rencana. Kira-kira apa ya yang bisa membantu dalam kesuksesan komitmen Ibu itu? Yang membuat Ibu bisa bertanggung jawab terhadap komitmen Ibu? Ya, yang mendukung ya Bu ya. Kalau dari saya kayaknya itu adalah kesadaran diri saya Bu. Karena saya menyadari bahwasannya tugas-tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab diri saya. Jadi amanah yang diberikan kepada saya itu harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu Bu. Ya benar sekali ya Bu Rahma ya memang memang segala sesuatu itu mau kita rencana, mau kita apa sih kegiatan apapun itu memang harus yang pertama kesadaran diri kita sendiri dulu ya Bu Rahma ya. Iya, Em, Tidak bisa kita mengharapkan orang lain membantu ataupun orang lain berpartisipasi kalau kitanya tidak berubah ya Bu Rahma ya. iya benar. Sekarang nih Bu Rahma sudah selesai bercerita dengan saya. Kira-kira gimana nih perasaannya? Perasaannya saya ini Bu ya, jujur mungkin saya tadi kan sedang kayak mumet gitu ya Bu ya, pusing gitu. Karena banyak sekali tugas-tugas yang ada di otak saya gitu. Tapi hanya sebatas di otak saya gitu. Saya tidak mencari solusi dari itu. Nah, mungkin yang saya rasakan saat ini, saya lebih lega gitu Bu, perasaannya lebih, oke saya menemukan solusinya dan saya harus melaksanakannya, gitu Bu. Oke, jadi Ibu Rahma dari yang tadinya mungkin memang kenyataan kurang fit ya Bu Rahma ya, tetapi setelah bercerita, apa berbagi, mungkin sekarang agak beban di pundanya tuh agak terlepas gitu ya Bu Rahma ya. Iya, benar sekali Bu Rafilita. Terima Jadi kasih ya Bu. mungkin ya kesimpulan dari percakapan kita hari ini apa nih Bu Rahma? Kesimpulannya Bu ya yang bisa saya ambil dari bincang-bincang kita hari ini, tugas yang diamanahkan pada saya, amanah semuanya itu harus saya laksanakan, harus saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan manajemen waktu yang saya kerjakan sendiri, yang saya atur dengan sebaik-baiknya, yang mana kegiatan prioritas itu harus saya dahulukan, dan kegiatan non prioritas itu bisa saya kerjakan setelah kegiatan prioritas itu selesai. Seperti itu, Oke, Ibu. oke Bu Rahma, terima kasih banyak ya. Saya Iya, juga Bu. mendapatkan apa ya masukan mungkin ya dari cerita Bu Rahma. Saya sudah mendengarkan apa tadi tujuannya dari percakapan kita dan identifikasi masalah tadi Ibu apa, kemudian harapan, kemudian bagaimana ke depannya Ibu. Mungkin tadi dari diri sendiri dulu ya Ibu Rahma ya. Iya, Bu. Sekarang kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi tidak Bu Rahma? Rasanya cukup, Bu. Saya juga terima kasih kepada Ibu Rafilita karena sudah mendengarkan saya. Kita bersama-sama mencari solusi yang tepat, menemukan ide-ide yang tepat dari masalah saya. Saya terima kasih ya, Bu ya. Iya Bu Rahma, sama-sama. Boleh lain waktu kalau mau cerita lagi, sharing, kami siap membantu atau mendengarkan sebagai pendengar yang baik untuk Bu Rahma. Iya, baik Bu. Siap Bu, akan saya selalu.